Curah hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab banjir di beberapa kota di Jawa Tengah. Di Semarang, banjir diperparah oleh kondisi drainase yang buruk. Sedangkan di Jawa Timur, banjir membuat ruas jalan dan jembatan antar kecamatan di Jombang amblas. Banjir yang melanda 8 kecamatan di Semarang bawah terjadi lantaran curah hujan memang cukup tinggi dan sungai tidak mampu menampungnya. Untuk mengurangi genangan air, pompa-pompa air akan diefektifkan dan ditambahkan di wilayah kota sebagai penanganan jangka panjang. Selain itu, drainase akan dibenahi dan sejumlah alur sungai dinormalisasi, serta pembangunan tol Tanggul Laut yang diharapkan segera sampai wilayah kota Semarang. Kapasitas pompa kita memang harus ditingkatkan. Kapasitas pompa yang kita punya itu mungkin cukup pada saat curah hujan atau kapasitas hujan dihitung sekitar tahun 2013 yang lalu. Tapi dengan perkembangan iklim yang luar biasa, termasuk hari ini, kemarin hujan sangat tinggi, masuk kategori hujan ekstrim, itu evaluasinya pertama pompa harus ditambah. Sementara itu, banjir yang terjadi di Demak karena intensitas curah hujan yang tinggi dan lokasi banjir yang menjadi muara dari limpahan sejumlah sungai. Banjir setinggi lebih dari 1 meter membuat 98 pasien gangguan kejiwaan dan 15 pasien rehabilitasi narkoba Panti Maunatul Mubarok di Desa Lengkong, Kecamatan Sayung terjebak di dalam panti. Pengelola panti sengaja belum mengungsi karena tidak mudah memindahkan para pasien tersebut. Tadi malam sudah mulai parah dan sampai sekarang juga nambah terus. Sudah hampir 1 meter lebih. Tapi ada sebagian sudah 1 dada orang dewasa. Terus pasien ditempatkan di mana? Kalau sekarang tempatnya pasien alhamdulillah masih ada bangunnya yang bisa selamatkan. Selain 1 bangunan ini sudah semua kerendam air banjir. Di Kabupaten Pati, sedikitnya 32 desa di 6 kecamatan terendam banjir. Selama seminggu terakhir di Kecamatan Sukolilo, 3 desa terendam banjir akibat luapan sungai Silogonggo setelah hujan terus mengguyur kawasan ini. Air dengan ketinggian 50 hingga 150 cm membuat warga memilih untuk mengungsi dalam 3 hari ini. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir masih merendam wilayah permukiman warga di Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Meski debit air masih cukup tinggi, namun menurun dibandingkan beberapa waktu lalu. Seperti di Dusun Kalipuro ini misalnya, ketinggian banjir yang sebelumnya mencapai 2,5 meter, kini sudah menurun menjadi 1,5 meter. Selain merendam ribuan rumah, jembatan di Desa Brodot juga patah akibat banjir. Bagian tengah jembatan amblas karena penyangga tiang jembatan di dasar sungai tergerus derasnya banjir. Jembatan dan jalan yang amblas membuat akses jalan antar desa terputus. Ini sudah retak-retak, nggak kuat naik. Terus ini nanti dampaknya apa, Pak? Dampaknya ya masyarakat nggak bisa aktivitas sama sekali, Mas. Terutama akses mau biasanya kan banyak orang lewat sini jualan ke pasar Perak. Ini kan jalur utama. Jadi sini kan nggak bisa masuk ke pasar Perak. Mungkin ini kan lewat sana. Petani di Bojonegoro, Jawa Timur terancam gagal panen dan rugi hingga jutaan rupiah. Pasalnya, ratusan hektar sawah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Padi yang rata-rata berumur lebih dari 2 bulan atau sudah memasuki masa panen kini rusak. Bahkan sebagian diantaranya dipastikan gagal panen. Dek wingi iki nembe. Tuh niki Pak, pokoke dek bengi kalian sak niki lho. ruginya kathah, Dik. Walah kuatah Mas. Biasanya angsal pinten? Sing sawil niku biasa angsal 12 niku asal kalih niku mungkin kula tapani namung asal setunggal. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Desa Tulungagung, Kadungrejo, Lebak Sari, Tanggungan, Gunung Sari, dan Kalisari, Kecamatan Buerno, Bojonegoro. Untuk meminimalisir resiko kerugian yang lebih besar, sejumlah petani berinisiatif tetap memanen padi yang terendam banjir meski dengan hasil seadanya. Dari Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.